Selamat datang di kata Morpheus, suara yang lahir dari huruf, rasa, dan yang pernah disimpan terlalu lama. Ada pertanyaan yang sering muncul di kepala banyak orang. Mungkin juga di kepalamu. Kenapa akhir-akhir ini rasanya lelah? Bukan lelah setelah bekerja, bukan lelah karena kurang tidur, tapi lelah yang sulit dijelaskan. Lelah yang tetap ada, bahkan ketika semuanya terlihat baik-baik saja. Kita masih tertawa, masih pergi bekerja, masih membalas pesan, masih menjalani hari seperti biasa. Namun, entah kenapa, ada sesuatu yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Dan mungkin yang membuat perasaan itu semakin membingungkan adalah suatu hal. Kita tidak tahu apa yang salah, tidak ada bencana, tidak ada tragedi, tidak ada sesuatu yang benar-benar runtuh. Tetapi tetap saja ada hari-hari ketika bangun dari tempat tidur terasa lebih sulit. Ada pagi-pagi ketika kita membuka mata dan berharap hari itu berlalu lebih cepat. Ada sore-sore ketika kita duduk diam dan merasa terlalu lelah untuk melakukan apapun, dan ada malam-malam ketika tubuh sudah beristirahat tetapi pikiran masih terus berjalan. Saat kecil, kita mengira kelelahan hanya datang setelah berlari, setelah bermain, setelah melakukan sesuatu. Lalu, kita tumbuh dewasa dan baru menyadari ada jenis lelah lain yang tidak berasal dari tubuh. Jenis lelah yang datang dari terlalu banyak hal yang dipikirkan, terlalu banyak hal yang ditahan, terlalu banyak hal yang tidak pernah sempat diceritakan. Beberapa waktu lalu, aku melihat seorang laki-laki duduk sendirian di atas motornya. Hari sudah malam, parkiran hampir kosong, lampu-lampu toko masih menyala, namun sebagian besar orang sudah pulang. Ia masih di sana, duduk, diam, tidak memainkan ponsel, tidak berbicara dengan siapapun, hanya memandangi sesuatu yang bahkan mungkin tidak sedang ia lihat. Awalnya, aku mengira ia sedang menunggu seseorang. Tapi menit demi menit berlalu, tidak ada siapa-siapa yang datang. Dan entah kenapa, aku merasa mengerti. Karena mungkin sebagian dari kita pernah berada di posisi yang sama. Bukan di parkiran yang sama, bukan di malam yang sama, tetapi di perasaan yang sama.
Perasaan ketika kita belum siap pulang, bukan karena rumah adalah masalahnya, bukan. Kadang yang membuat kita enggan pulang adalah kenyataan bahwa besok akan datang, dan ketika besok datang, semuanya akan dimulai lagi. Bangun pagi, bekerja, menjawab pesan, mengejar target, memikirkan tagihan, mengkhawatirkan masa depan. Lalu tidur dan mengulang semuanya lagi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sampai pada suatu titik, kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini memang seperti yang seharusnya? Dulu, saat masih kecil, hidup terasa jauh lebih sederhana. Kita tidak memikirkan masa depan 5 tahun lagi, tidak memikirkan cicilan, tidak memikirkan karir, tidak memikirkan apakah hidup kita tertinggal dibanding orang lain. Hari terasa panjang, dan waktu berjalan lebih lambat. Liburan sekolah terasa seperti selamanya. Satu sore bersama teman-teman bisa menjadi kenangan yang bertahan bertahun-tahun. Namun, semakin dewasa, kita mulai menyadari sesuatu. Hidup ternyata bukan tentang menemukan jawaban. Sebagian besar waktu, hidup justru mengajarkan kita cara hidup bersama pertanyaan. Apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Apakah keputusan yang kuambil sudah tepat? Apakah semua usahaku akan membawa ke suatu tempat? Dan mungkin pertanyaan yang paling sering muncul diam-diam, apakah aku baik-baik saja? Ada banyak orang yang terlihat baik-baik saja. Mereka tersenyum ketika bertemu orang lain. Mereka mengunggah foto-foto yang terlihat menyenangkan. Mereka bercanda. Mereka bekerja. Mereka menjalani hidup. Namun kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang mereka bawa. Karena sebagian besar beban itu tidak terlihat. Kekhawatiran tidak terlihat. Kesedihan tidak terlihat. Dan ketakutan tidak terlihat. Dan seringkali orang yang paling tenang adalah orang yang sedang berusaha keras agar tidak runtuh. Mungkin itu sebabnya kita harus lebih hati-hati saat menilai seseorang. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu seberapa berat perjalanan yang sedang mereka tempuh. Dan mungkin kita juga perlu lebih lembut pada diri sendiri. Karena
selama ini kita terlalu sibuk menuntut diri untuk terus kuat, sampai lupa bahwa menjadi lelah adalah bagian dari menjadi manusia. Mungkin kamu lelah bukan karena lemah, mungkin kamu lelah karena sudah terlalu lama kuat. Dan malam ini, sebelum kita melanjutkan cerita yang lain, aku ingin kamu mengingat satu hal sederhana. Mengakui bahwa kamu lelah bukanlah tanda kekalahan. Kadang itu justru tanda bahwa kamu sudah berjalan sangat jauh. Ada hal yang menarik tentang hidup di zaman sekarang. Tubuh manusia mungkin tidak bekerja sekeras dulu. Kita tidak berjalan puluhan kilometer setiap hari. Kita tidak membajak sawah. Kita tidak mengangkat beban berat dari pagi sampai malam. Namun, anehnya, banyak orang justru merasa lebih lelah. Mungkin karena hari ini yang bekerja keras bukan hanya tubuh, tapi pikiran. Bahkan ketika kita sedang diam, pikiran tetap bekerja. Saat bangun tidur, kita memikirkan pekerjaan. Saat bekerja, kita memikirkan masa depan. Saat makan, kita membuka media sosial. Saat hendak tidur, kita memikirkan banyak hal yang belum selesai. Dan tanpa sadar, hidup perlahan kehilangan jedanya. Dulu ada batas yang jelas. Saat sekolah selesai, kita pulang. Saat sampai rumah, hari seakan berakhir. Sekarang, tidak lagi. Pekerjaan bisa ikut masuk ke kamar. Notifikasi bisa muncul kapan saja. Perbandingan dengan orang lain bisa datang setiap kali layar menyala. Kita hidup di masa ketika dunia tidak pernah benar-benar diam. Dan mungkin itu sebabnya banyak orang merasa lelah meskipun tidak melakukan apa-apa. Karena pikiran mereka tidak pernah benar-benar beristirahat. Aku pernah mendengar seseorang berkata, aku tidak merasa hidupku buruk, tapi aku juga tidak merasa bahagia. Kalimat itu terus teringat sampai hari ini. Karena mungkin banyak orang hidup di wilayah yang sama. Tidak sedang tenggelam, tapi juga tidak benar-benar berenang. Tidak sedang hancur, tapi juga tidak benar-benar utuh. Mereka hanya menjalani hari satu demi satu. Dan seringkali yang paling melelahkan bukan penderitaan, melainkan rutinitas yang terasa tanpa arah. Bangun,
bekerja, pulang, tidur, mengulang, lalu bertanya dalam hati, apakah hanya ini? Pertanyaan yang sederhana, namun seringkali membuat seseorang terdiam cukup lama. Karena sebenarnya yang sedang dicari bukan pekerjaan baru, bukan pasangan baru, bukan rumah baru, melainkan makna. Kita semua ingin merasa bahwa apa yang kita lakukan memiliki arti, bahwa ada alasan mengapa kita bangun setiap pagi, bahwa perjuangan kita sedang menuju ke suatu tempat, bahwa ketika alasan itu mulai kabur, kelelahan perlahan datang. Aku teringat seorang penjual bubur yang dulu sering kulihat. Setiap pagi saat sebagian besar kota masih tertidur, ia sudah bekerja. Udara masih dingin, langit bahkan belum benar-benar terang, tetapi gerobaknya sudah siap. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, aku pernah bertanya padanya, "Bapak capek tidak?" Ia tertawa kecil, lalu menjawab, "Capek nak, tapi hidup juga harus jalan." Jawabannya sederhana, terlalu sederhana bahkan. Namun justru karena itulah kalimat itu terasa berat. Karena banyak orang dewasa hidup dalam kenyataan yang sama. Mereka tidak selalu punya kesempatan untuk berhenti. Ada keluarga yang harus diberi makan, ada tanggung jawab yang harus dijalankan, ada orang-orang yang bergantung pada mereka. Dan karena alasan itulah mereka terus berjalan. Bukan karena tidak lelah, bukan. Justru karena mereka lelah, namun tetap memilih melangkah. Kadang kita menganggap keberanian adalah sesuatu yang besar. Berbicara di depan banyak orang, mengubah dunia, mencapai hal-hal luar biasa. Padahal sebagian besar keberanian yang sesungguhnya terlihat sangat biasa. Bangun pagi ketika hati sedang berat, pergi bekerja ketika pikiran sedang penuh, tetap mencoba meskipun hasilnya belum terlihat, tetap berharap meskipun keadaan belum berubah. Dan mungkin lebih banyak orang pemberani yang kita temui setiap hari daripada yang kita sadari. Mereka hanya tidak pernah disebut pahlawan, karena dunia lebih sering merayakan keberhasilan daripada ketahanan. Padahal bertahan juga sebuah keberanian, dan seringkali itulah bentuk keberanian yang paling sulit. Ada satu hal yang baru kusadari setelah semakin dewasa. Sebagian besar orang yang
kita temui sedang berjuang melawan sesuatu. Hanya saja, tidak semua orang menunjukkannya. Kita bertemu mereka di kantor, di kampus, di jalan, di media sosial. Mereka tersenyum, mereka bercanda, mereka terlihat baik-baik saja. Dan karena itulah, kita mengira mereka memang baik-baik saja. Padahal, belum tentu. Beberapa tahun lalu, aku bertemu kembali dengan seorang teman lama. Dulu kami sering bertemu, sering bercanda, sering menghabiskan waktu bersama. Lalu, suatu hari, hidup membawa kami ke arah yang berbeda. Kami jarang berbicara, jarang bertemu, sampai akhirnya benar-benar kehilangan kabar. Dan seperti banyak hubungan lainnya dalam hidup, tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik, tidak ada alasan besar. Kami hanya sibuk menjalani hidup masing-masing. Bertahun-tahun kemudian, kami bertemu lagi. Dan saat itu ia mengatakan sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Aku sebenarnya lagi berat waktu itu. Aku cuma nggak tahu harus cerita ke siapa. Aku terdiam karena selama ini aku mengira ia baik-baik saja. Ternyata tidak. Dan mungkin itulah kenyataan yang sering kita lupakan. Bahwa banyak orang yang sedang berjuang diam-diam. Mungkin teman-teman kita, mungkin saudara kita, mungkin pasangan kita, atau mungkin diri kita sendiri. Kadang kita merasa sendirian, bukan karena kita tidak ada orang di sekitar kita, tapi karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang kita rasakan. Ada hal yang terlalu sulit dijelaskan. Bagaimana menjelaskan rasa lelah yang tidak punya penyebab yang jelas? Bagaimana kekhawatiran yang bahkan tidak bisa kita beri nama? Bagaimana menjelaskan perasaan kosong yang muncul di tengah hidup yang terlihat baik-baik saja? Dan karena tidak tahu cara menjelaskannya, kita memilih diam. Lalu perlahan percaya bahwa hanya kita yang merasakan hal itu. Padahal tidak. Mungkin ada ribuan orang ya di luar sana yang sedang merasakan hal yang sama. Mereka juga sedang mencoba kuat. Mereka juga sedang mencoba memahami hidup. Mereka juga sedang bertanya-tanya, apakah semuanya akan baik-baik saja? Dan mungkin itulah alasan mengapa kita perlu lebih lembut, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Karena selama ini kita terlalu sering berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang
tidak akan pernah kita lakukan kepada orang yang kita sayangi. Kita menyalahkan diri sendiri, kita membandingkan diri sendiri, kita menuntut diri sendiri untuk selalu kuat. Padahal jika teman kita datang dan berkata, "Aku lelah," kita tidak akan menjawab, "Kurang kuat." Kita tidak akan berkata, "Harusnya kamu lebih hebat." Kita mungkin hanya akan duduk di sampingnya, mendengarkan, dan mengatakan, "Aku mengerti." Mungkin itu juga yang perlu kita lakukan untuk diri sendiri ya, sesekali. Tidak semua luka terlihat, tidak semua beban bisa dijelaskan, tidak semua perjuangan bisa diceritakan, dan tidak semua lelah memiliki nama. Namun, itu tidak membuat semuanya menjadi tidak nyata. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lelah, mungkin kamu tidak perlu mencari jawaban malam ini. Mungkin kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk segera baik-baik saja. Mungkin kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Mungkin yang kamu butuhkan hanyalah mengakui satu hal sederhana, bahwa beberapa waktu terakhir memang berat, dan itu tidak apa-apa. Karena menjadi manusia berarti merasakan banyak hal yang tidak selalu bisa kita jelaskan. Menjadi manusia berarti terkadang berjalan tanpa tahu pasti kemana arah akhirnya. Menjadi manusia berarti sesekali merasa hilang, sesekali merasa takut, sesekali merasa lelah, dan tidak ada yang salah dengan itu. Sebelum kita mengakhiri cerita ini, ada satu kalimat yang ingin ku tinggalkan. Bukan sebagai nasihat, bukan sebagai jawaban, hanya sebagai sesuatu yang mungkin perlu kamu dengar. Mungkin kamu lelah bukan karena lemah. Mungkin kamu lelah karena sudah terlalu lama kuat. Dan jika hari ini yang bisa kamu lakukan hanyalah bertahan, maka bertahanlah. Bukan karena kamu harus menjadi hebat, tetapi karena kamu berharga. Karena hidupmu berharga. Karena perjalananmu berharga. Karena semua langkah kecil yang sudah kamu ambil sampai hari ini juga berharga. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, tapi aku berharap ketika episode ini berakhir, beban yang kamu bawa terasa sedikit lebih ringan, walau hanya sedikit. Aku Morpheus, terima kasih sudah menemani cerita ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya.